Halo Petranesian, saya Fani Lesmana. Mahasiswa biasa memanggil saya Miss Fani. Saya merupakan dosen sekaligus Kepala Laboratorium Media di Petra Christian University. Tidak hanya menjadi tenaga pengajar, saya juga dipercaya menjadi pembina Genta atau Pers Mahasiswa, serta Hima Komtra Petra Christian University. Karena itu, saya bisa dikatakan cukup akrab dengan mahasiswa. Tidak jarang mahasiswa menemui saya untuk membahas hal penting ataupun darurat, maupun sekedar berbincang tentang kehidupannya. Selama ini, hidup mengajarkan pada saya bahwa segala sesuatu ada masanya dan untuk semua masa ada orangnya. Saya cukup antusias berdiskusi beberapa hal tentang kepemimpinan, contohnya kaderisasi. Menjadi seorang yang bergelut di dunia komunikasi, khususnya dalam hal penulisan, adalah sesuatu yang sepertinya telah menjadi darah dan daging. Karena hari-hari tanpa mengungkapkan sebuah rasa melalui untaian kata adalah hal-hal yang menjadi sebuah sepi tanpa ujung. Karena itu, ketika saya bergaul di dunia jurnalistik dan pada akhirnya menjadi dosen jurnalis di sebuah universitas di Surabaya, adalah satu hal yang membuat saya memiliki keterbukaan dan aktualisasi diri yang lebih dari cukup. Saya Fani Lesmana dan saya sedang mencoba untuk terus-menerus bisa mengembangkan diri, mengasah kemampuan, baik berolah rasa di dalam kata melalui kegiatan berjurnalistik maupun menulis. Hari-hari ini saya cukup disibukkan dengan kegiatan menulis untuk beberapa buku biografi dan juga mengasuh beberapa mahasiswa dalam mata kuliah yang terkait dengan jurnalistik. Salah satu yang cukup menarik adalah ketika saya dipercaya menjadi pembimbing pers mahasiswa, itu kira-kira sekitar tahun 2012, lantas saya menjalani atau melakoni kehidupan sebagai pembimbing pers mahasiswa kira-kira 6 periode. Setelah 6 periode saya merasa sudah cukup, saya bisa mengembangkan pers mahasiswa dan juga mengembangkan diri saya sendiri bersama dengan teman-teman pers mahasiswa. Karena itu saya memutuskan untuk mundur, bukan berarti karena tidak mampu lagi, tetapi karena saya pikir pers mahasiswa juga butuh darah segar, butuh pemikiran yang baru dalam memperbaiki situasi pers mahasiswa di kampus. Karena itu saya meminta seorang rekan untuk menjadi salah seorang pembimbing di pers kampus. Namun tahun lalu saya kembali diminta untuk menjadi pembimbing pers mahasiswa, yang artinya juga menambah satu karya lagi yang harus saya pikirkan. Dan dalam hampir 1 tahun periode ini ada banyak hal yang memang terjadi bersama dengan teman-teman pers mahasiswa. Ada banyak suka dukanya, meskipun saya jujur saja melihat beberapa hal yang dilakukan oleh teman-teman pers mahasiswa sudah sangat lebih dari cukup. Sekarang kami sedang memasuki tahap melakukan regenerasi, karena itu sudah ada calon yang dipersiapkan untuk menjadi ketua pers mahasiswa pada periode berikutnya. Hari ini saya akan berbincang dengan Emma, itu nama yang saya tahu. Nama lengkapnya adalah Emanuela Sibarani. Dia adalah calon ketua pers mahasiswa untuk periode mendatang. Atau lebih tepatnya, sudah menjadi ketua pers mahasiswa untuk periode mendatang. Oke, baik. Lantas harapan dari Ibu Fani setelah mengajak bicara Emma ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit.
Karena saya memang di periode yang sekarang sedang berjalan, itu kurang intens dengan teman-teman pers mahasiswa, meskipun BPH cukup banyak ngobrol dengan saya. Jadi ketika nama Emma diajukan sebagai penerus dari periode yang saat ini, saya mengiyakan, mengingat apa? Emma sebagai sekretaris pada periode ini, saya pikir dan saya rasa sudah cukup memberikan kontribusi yang sangat baik. Jadi pada periode ini Emma adalah sekretaris dari pers mahasiswa dan pada periode mendatang akan menjadi ketua pers mahasiswa. Saya pikir apa yang sudah dilakukan Emma sudah cukup baik. Hanya saja memang Emma cukup banyak kegiatan yang lain, sehingga hal itu pernah sih saya tanyakan seharusnya ya di luar sebelum kegiatan pencalonan. Jadi harapan saya adalah Emma bisa fokus dan bisa mengembangkan pers mahasiswa untuk periode berikutnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Fani untuk penjelasannya. Setelah ini kita akan sama-sama mengikuti sesi selanjutnya. Kembali lagi tetap hanya di Lights Out. Saya memilih program studi Ilmu Komunikasi Petra karena menjadi salah satu kampus yang memiliki akreditasi A di Indonesia. Telkom UK Petra telah terkenal sejak dulu mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan ahli di bidangnya, serta mampu berdampak bagi masyarakat. Di ilmu komunikasi ini juga mendukung di sisi non-akademis. Saya juga banyak ngikut lomba di bagian non-akademis melalui program studi ilmu komunikasi. Komunikasi menawarkan konsentrasi yang saya dambakan, yaitu broadcast television. Saya tertarik dengan pekerjaan yang menghasilkan produk audiovisual, dan program studi ilmu komunikasi UK Petra menyediakan fasilitas tersebut. Kami diajarkan bagaimana untuk mempresentasikan sesuatu dengan baik, cara menulis skrip dengan baik, dan ya saya merasa bangga untuk menjadi salah satu mahasiswa Ilkom di Universitas Kristen Petra ini. Lights out in 3, 2, 1. Halo Emma. Halo. Aku mau ngomongin ke kamu tentang masalah pers mahasiswa. Kamu kan calon jadi untuk ketua pers mahasiswa ya? Ya, Miss. Kita kan belum sempat ngobrol cukup banyak tentang nanti mau dikemanain nih pers mahasiswa. Mungkin kamu sedang menunggu kapan ngobrol lebih banyak, tapi aku juga sedang menunggu. Jadi ceritanya mungkin tunggu-tungguan nih.
Aku cuman mikir kalau aku sih berharap bahwa pers mahasiswa di tahun depan akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Bukan berarti yang sekarang nggak baik ya. Karena di satu sisi kan aku tahu kamu juga sudah sangat banyak memberikan kontribusi untuk perkembangan pers mahasiswa, pers kampus di periode ini. Cuma yang jadi kekhawatiranku sih, sempat sih terpikir gitu, dengan kamu cukup sibuk, dengan banyaknya kegiatan di luar. Ya contohnya sampai saat ini aja kan, gimana persma ke depan kan kita masih belum tahu gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana, Ma? Kalau persma ke depannya yang benar-benar pingin saya bukan ubah mungkin Miss, tapi kayak tambahkan itu pingin persma bisa dalam artikelnya ataupun media yang diupload itu angkat isu-isu yang lebih jauh lebih urgent atau lebih relevan atau lebih berbobot gitu Miss, pinginnya ya Miss. Terus saya juga pingin mungkin mau ada revisi dari rubrikasi, dari media yang diupload juga, termasuk kemarin yang ada saran dari Miss untuk word count-nya yang dikurangi, kemudian gimana supaya bisa engage kalau medianya itu sekarang lebih ke yang arah online. Kemudian buat majalah ini juga rubrikasinya mau dievaluasi lagi gitu. Sebetulnya rubrikasi ini target audiensnya siapa? Terus tujuannya rubrikasi ini apa? Supaya nggak banyak yang mubazir, sementara cari narasumber itu juga sudah susah dan reporter-reporternya juga waktunya harus sambil dengan kuliah dan kegiatan yang lain. Terus saya juga pingin buat periode depan ini, buat majalah itu supaya terbitnya itu ada waktu yang rutinnya gitu Miss, periodenya. Nggak sporadis sekarang di mana kapan majalahnya oke baru kita bisa terbit. Jadi kalau saya pinginnya kita sudah punya jadwal yang pasti, dan kayaknya saya sempat sebutkan ini waktu menghadapi di kantor. Pinginnya di awal periode itu semua sudah di-clearkan, diplotkan gitu. Tema besar periode ini tuh apa sih? Kemudian per edisi temanya masing-masing apa? Apa isu yang mau diangkat? Terus per rubrikasi mau nge-tag isu itu dari mana, narasumbernya siapa, sehingga ketika periode berjalan teman-teman itu benar-benar sudah tinggal mengerjakan tema yang sudah dibahas di awal, termasuk juga kayak feature 25 jam berkomentar. Jadi timeline kerjanya itu di awal kita sudah tahu setahun ini kita mau ngapain buat semuanya, dan ketika kita ngerjakan kita hanya ngikutin timeline itu, karena mau nggak mau pasti apa yang sudah kita rencanakan ini belum tentu jalan. Nah ketika plannya sudah ada di awal, di akhir-akhir ketika ada perubahan itu tinggal merubah, bukan lagi nyusun dari awal. Ya, kurang lebih gitu Miss. Ya, itu kan plan untuk persma ya. Tapi dari kamunya sendiri mah, sibuknya kamu, terus kalau dari plan kegiatan sih fine ya, tapi kita bisa bonding atau enggak gitu ya. Kamu di luar seperti apa, terus mungkin kan kamu juga punya keluarga yang juga kamu mesti taking care. Nah, apakah itu akan bisa jalan smooth gitu loh Mah ke depan, atau malah bisa jadi semacam sandungan bagi kamu sendiri dalam menjalani keberadaanmu sebagai ketua persma? Kalau soal itu yang pasti semester depan saya nggak akan sesibuk semester ini ya Miss.
karena semester depan COP-nya sudah selesai. Terus saya sudah tidak jadi aktor di yang produksi Petra Theater yang 11 Questions. Jadi udah berkurang 2 itu. Kalau soal kesibukan yang lain di rumah juga ya tanggung jawab saya masih bisa saya kerjakan tanpa harus mengorbankan yang di kampus. Nah, kalau yang di luar-luar itu kayak misalnya ada mata kuliah ini yang ternyata harus shoot film atau apa, itu ya kemungkinan dari saya sendiri yang time manajemennya emang masih kurang. Jadi kadang, oh yaudah yang itu nanti aja, harus selesaikan ini dulu. Tapi saya setuju dengan yang Miss pernah sampaikan ke saya di kantor, kalau kita take on terlalu banyak hal, akhirnya ada yang harus disingkirkan. Dan saya merasa itu tidak bisa dihindari, Miss. Tapi yang jadi komitmen saya buat semester depan, periode depan, yang saya prioritaskan itu Persma dulu. Jadi kalau sampai itu terjadi, maka yang harus saya singkirkan adalah yang saya ambil yang lain-lain itu. Karena tanggung jawab yang saya pegang juga lebih besar, dan apa yang harus saya perhatikan lebih banyak skopnya. Jadi menurut saya, kalau saya sudah pasang mindset itu kalau prioritasnya Persma dulu, maka apa yang saya lakukan seperiode ke depan itu ya akan mengikuti mindset yang sudah saya pasang itu. Jadi ketika saya harus milih antara mungkin kegiatan di Prodi atau Persma, ya saya sudah punya skala prioritas itu. Jadi kalau memang ada yang harus tersingkirkan, itu tidak akan mengganggu jalannya Persma mahasiswa. Semoga ya, Miss. Tidak mengganggu jalannya Pers mahasiswa. Ya, mungkin akan menyingkirkan aku sebagai pembimbing Persma. Oh jangan ya, Miss. Ya, enggak ya. Ya, cuman memang yang aku pikirkan kan itu ya. Saya di satu sisi kan aku juga ngelihat kamu agak nggak bisa diem kan orangnya. Iya. Kan kalau katanya etika profesi ini, manusia adalah manusia yang bekerja, karena kita punya Tuhan yang bekerja, jadi kita harus selalu tetap bekerja. Bekerja? Iya. Tapi pertanyaannya fokus atau tidak? Nah ya itu. Ya itu sih, Ma. Kalau aku sih berharap kamu fokus gitu ya, supaya Persma tidak sekedar jadi sebuah aktivitas, tetapi juga melatih kamu untuk punya naluri kepemimpinan yang lebih besar lagi. Kamu juga punya sesuatu yang lebih baik lagi untuk bisa kamu tata dalam hidupmu. Terus kamu ngerti kira-kira arah langkahmu nanti kemana gitu loh, Ma. Harapanku begitu ya, apalagi kan di ke depan tuh kan kamu udah masuk ke tahun ketiga kan ya, tahun ketiga kuliah. Nah, di tahun ketiga kuliah itu kalau kamu sudah bisa taking care about yourself, I think that you can taking care of others gitu. Lebih banyak lagi. Jadi jangan dibalik, bukan dengan kita melakukan banyak hal maka kita bisa mengatur diri kita, tapi sebaliknya ketika kita mengatur diri kita sendiri, maka kita bisa yakin bahwa kita boleh atau dapat mengatur banyak hal di luar diri kita. Itu sih yang sedikit kukhawatirkan gitu ya, tapi ya semoga kita bisa bonding lebih banyak lagi ya, Maya. Semoga kita bisa sama-sama bergandengan tangan. Kalau aku masih pembimbing Persma ya, karena kan itu kan juga apa sifatnya tahunan kan, pembimbing Persma itu. Jadi kalau mungkin pertanyaan untuk Emma ya, sebagai fungsionaris di Persma selama satu periode yang lalu, mungkin apakah dari Emma ada kesan pesan atau mungkin sesuatu yang mengganjal kepada Miss Fanny, boleh diceritakan dulu? Apa ya? Kalau mengganjal, apa ya? Saya kurang tahu apa karena saya orangnya agak-agak tidak punya pendirian.
Jadi kayak apapun yang terjadi ya terima-terima aja gitu Miss. Tapi kalau dari saya, jujur sebelum mulai itu juga sudah dapat wejangan-wejangan gitu ya Miss, dari teman-teman yang dari Ikom gitu. Miss Fanny itu gini gitu. Terus ketika dijalani, ya ada yang benernya juga, Miss Fanny gini nih. Tapi saya nggak melihat masalah di situ gitu. Ketika bilang Miss Fanny tegas atau Miss Fanny apa, ketika itu berjalan di periode dan berkenaan dengan saya dan juga teman-teman di Persma, itu nggak menjadi suatu masalah gitu. Malah kadang itu jadi solusi bahwa ketika Miss Fanny tegas, ada isu apa bisa cepat selesai. Dan Miss Fanny juga sangat banyak membantu Persma kalau misalnya ada tersendat di birokrasinya, itu dibantu dilancarkan oleh Miss Fanny. Terus kadang kita stuck idenya atau terutama yang saya rasakan itu kalau dalam kualitas berita yang kita mau up atau foto itu, mungkin karena kita udah lama udah 2 periode di Persma dan saling kenal, ya menurut kita ini udah oke. Tapi ketika Miss Fanny datang dan bawa perspektif lain, ini tuh belum oke, ini bisa dibenarkan kayak gini, bisa ditingkatkan jadi kayak gini. Nah menurut saya itu tuh sangat berharga dan saya sangat suka bahwa Miss Fanny itu cenderung blunt, blunt itu? Say it like it is gitu. Nah, jadi saya nggak perlu kayak second guessing ini dibilang oke, tapi apakah beneran oke, udah oke atau belum. Tapi Miss Fanny pasti bilang kalau nggak oke ya nggak oke, kalau oke oke. Nah, itu saya sangat menghargai. Mungkin yang kemarin sempet jadi mengganjal itu ketika beberapa acara ini harus digabungkan. Mengganjalnya karena apa? Karena itu sudah dibagi panitianya, terus ketika itu harus digabungkan, kita jadi bingung gimana ini supaya tetap bisa jalan dengan digabungkan ini. Tapi dengan pertimbangan di Miss Fanny kasih waktu itu juga biar nggak terlalu banyak kegiatan dan jatuhnya jadi banyak sekali, ada panit ini, panit itu. Ada benarnya juga. Jadi menurut saya masukan-masukan yang dikasihkan Miss Fanny itu mungkin nggak selalu sama dengan apa yang selama ini berjalan di Persma. Tapi itu juga diperlukan karena kalau kita terima-terima aja yang udah ada sekarang, kita nggak pernah coba lihat dari perspektif yang lain, ya akhirnya jatuhnya gitu-gitu aja. Jadi yang mengganjal ya paling itu. Sama Miss suka ninggalin saya di kantor. Saya udah datang, terus duduk, terus kayak baru bahas setengah. Bentar ya, aku ada tamu, terus saya kayak ditinggal. Itu sih Miss. Tapi selain itu ya nggak ada. Tadi kita sudah sama-sama mendengar obrolan dari Bu Fanny dan Emma. Setelah ini kita akan kembali lagi hanya di Lights Out. Bisa nggak ya pendidikan di Indonesia maju kayak di Finlandia atau Singapura? Ada nggak ya yang peduli dengan pendidikan generasi zaman now? Siapa yang mau? Kalau kamu? Kalau saya sih yakin, education is life. Banyak yang bermimpi besar bagi bangsa ini. Tapi siapakah yang mau diutus ke ladang misi? Transformasi pendidikan harusnya dimulai dari diri kita loh. Di sini kami mengalami bagaimana memimpin, jadi kreatif, dan berdampak seperti yang telah dilakukan Sang Guru Agung, Tuhan Yesus. Disinilah aku belajar tentang pendidikan karakter yang serupa dengan Kristus. Lalu dilatih membagi hidup dan melihat anak-anak bertumbuh. Aku jadi ngerti bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya dasar. Pengalaman ini undescribable. Bertumbuh secara holistik menolong kami untuk makin kreatif dan inovatif. Dan yakinlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan iman ini. Ada para mentor yang sangat setia mendampingi, memberi teladan hidup. Aku bisa sampai di saat ini pun karena Tuhan memakai mereka mendidikku, para guruku.
Jadi, masih mau diam saja? Kembali lagi di Lights Out. Kita sekarang ada beberapa pertanyaan untuk Bu Fani dan Emma nih. Pertanyaan pertama mungkin untuk Emma dulu nih ya. Nah, harapan dari Emma untuk hubungan Emma dengan Bu Fani setelah acara ini apa nih? Boleh diceritakan? Miss Fani selalu berterima kasih ke PU yang sekarang kalau nggak ada drama. Jadi harapan saya seterusnya juga saya dengan Miss Fani nggak ada drama. Kalaupun ada drama yang kayak model yang apa fluffy aja dramanya kayak drakor gitu. Bukan yang nangis yang di ghosting gitu. Ya itu aja sih. Kalau dari Bu Fani mungkin? Ya bondingnya lebih kuat ya dengan Emma ya. Jadi bisa lebih banyak ngobrol mau dibawa kemana nanti semakin dalam. Kalau dari aku itu sih. Oke, baik. Lalu pertanyaan untuk Bu Fani lagi nih. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit dari Bu Fani gimana sih perasaan atau experience-nya nih dalam mengikuti program Lights Out ini? Dingin. Apa ya? Pengalaman tentang ini ya? Ya memang kalau pada saat lampunya mati, ada vibe yang berbeda memang. Ada vibes yang beda. Seperti, saya nggak takut gelap sih. Cuman gelap, dingin, terus harus menceritakan sesuatu yang walaupun itu bukan big problem lah gitu ya. Tapi kayak memang ada sesuatu yang gimana ya menceritakannya ya. Pokoknya beda gitu lah. Karena saya juga suka terang gitu ya. Saya anak terang. Siap, Miss. Kalau dari aku itu. Oke, mungkin kalau dari Emma sendiri gimana experience-nya nih? Tadi waktu masuk kan gelap, nggak bisa lihat apa-apa ya. Terus, kan nggak tahu ngomongnya sama siapa. Terus saya kayak berusaha ingat-ingat, saya udah bikin masalah apa ya sama dosen satu semester ini. Terus pas masuk dengar suara Miss Fani langsung lega kayak ternyata Miss Fani. Terus lama-lama kan ada blue light di situ. Terus akhirnya kelihatan mukanya Miss Fani pas sudah mulai tengah-tengah. Jadi ya seru-seru aja. Udah sih itu aja. Mungkin pertanyaan untuk Emma lagi nih. Apa nih pesan dan kesan dari Emma atau dari Miss Fani untuk acara ini atau untuk mungkin satu sama lain gitu? Emma dulu deh. Sudah. Gak tahu Miss untuk acara ini. Apa ya? Ya konsepnya menarik. Terus mungkin ini bisa membantu orang-orang yang kesulitan buat kalau harus ngomong berhadapan-hadapan melihat lawan bicaranya. Mungkin yang ngomong di depan dikasih kursi soalnya berdiri dingin masukin tangan kemana-mana soalnya dingin. Terus apa ya? Mungkin soal time-nya aja. Karena tadi janjiannya jam 1, tapi ternyata baru mulai jam berapa. Jadi mungkin soal itu, tapi selain itu kayaknya eksekusinya lancar, nice. Kalau dari Bu Fani sendiri gimana? Ini pertanyaannya apa? Kesan-pesan tentang acara ini. Pesan-pesan. Ya programnya menarik. Tapi mungkin gini, mungkin lebih bagus kalau talentnya emang punya masalah yang sangat deep ya kali ya. Seperti yang Emma tadi bilang, kan bisa membantu orang yang susah untuk ngobrol secara tatap muka. Saya sama Emma kan nyaris tidak punya masalah. Amin Wis. Iya, tapi nggak tahu lagi justru setelah acara ini apakah saya dan Emma jadi punya masalah.
Ya. Jadi saranku sih itu sih, mungkin talentnya aja. Tapi saya keren sih, saya tahu. Oke, baik. Sekaligus untuk menutup segmen kali ini, mungkin Ibu Fani boleh kasih pelukan yang hangat ke Emma nih, sekaligus menutup. Karena dingin toh, Ma. Jadi kita memang harus berpelukan, Ma. Terima kasih untuk Bu Fani dan Sukses, Emma. Ma. Semoga setelah mengikuti acara Lights Out kali ini, apa yang belum sempat diomongkan atau diobrolkan, semuanya bisa tersampaikan di acara Lights Out. Tapi sebelum acara ini berakhir, mari kita sama-sama mendengarkan dan menonton tanggapan yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan namaku Talia Angelika dan periode ini menjabat sebagai pimpinan umum Pers Mahasiswa untuk periode 2022-2023. Adakah cerita menarik selama menjabat di Persma? Jadi tentunya banyak sekali cerita menarik selama periode ini buat aku. Tentunya yang pertama yaitu bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di Persma sekarang. Mungkin kalau misalnya nggak bergabung di Persma, aku nggak bisa ketemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang dan juga jurusan. Yang menarik itu tentunya momen-momen kebersamaan kita di acara internal seperti rapat tengah, acara-acara fellowship, atau bahkan momen-momen sekedar ngumpul di mabesnya Persma gitu. Itu menarik dan berkesan buat aku. Menurutku Emma itu orang yang sangat bisa diandalkan, bertanggung jawab, dan mungkin orang-orang yang dekat dengan Emma juga menyadari kalau Emma itu orang yang keibuan, dan dia itu orang yang sangat care kepada teman-temannya gitu. Ya, apakah beda sebelum dan sesudah Miss Fani menjabat sebagai pembina Persma? Jadi menurutku sendiri, Miss Fani itu membawakan warna yang baru buat Persma gitu. Aku sendiri sangat berterima kasih karena selama ini Miss Fani juga sangat care pada kita semua, kepada anak-anak Persma. Dan sebagai pembina, Miss Fani itu nggak cuma sekedar memberikan bimbingan ataupun arahan, tapi Miss Fani itu juga bisa menjadi teman ngobrol dan teman cerita buat kita semua. Apa yang mau disampaikan untuk Emma terkait legacy atau Persma di periode berikutnya? Jadi aku mau bilang semangat buat Emma dan terima kasih karena sudah mau melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh teman-teman Persma ini. Aku bisa melihat kalau kamu sendiri punya hati untuk melayani di Persma, jadi aku yakin kamu pasti bisa. Semangat Emma!